Poco X7 Pro naik kelas. Ponsel yang rilis secara global pada Januari 2025 ini lulus sertifikasi ketahanan IP68. Poco X series sebelumnya tak pernah ada yang punya IP rating setinggi itu. Keberadaan sertifikasi IP68 jelas menambah daya tarik buat Poco X series yang masuk kategori HP kelas menengah. Namun, ciri khas dapur pacu yang mantap tak ditinggalkan Poco X7 Pro. HP yang merupakan rebranding dari Redmi Turbo 4 rilisan Tiongkok ini andalkan SoC performa tinggi. Ya, ponsel ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Nah, langsung saja berikut ini kelebihan dan kekurangan Poco X7 Pro yang sudah admin rangkum. Poco X7 Pro datang dengan desain yang sangat menarik. Alasannya, karena bentuknya yang berubah dari Poco X6 Pro sehingga tak terasa monoton. Perubahan yang saya paling perhatikan adalah penataan kameranya. Cuma ada dua biji lensa yang ditata secara vertikal. Bagi saya penataan seperti ini menciptakan kesan ramping ketimbang susunan dadu dengan modul kamera besar persegi panjang di Poco X6 Pro. Satu hal lagi yang menarik dari desain Poco X7 Pro adalah back covernya. Ya, back cover HP ini punya permukaan dual tone. Tekstur dan intensitas warnanya berbeda dari sisi kiri dan kanan. Seluruh varian warnanya dibuat seperti itu. Khusus varian warna kuning permukaannya memiliki lapisan kulit sintetis sehingga memberikan kesan premium. Varian warna lain yakni hitam dan hijau pakai back cover plastik biasa. Poco X7 Pro sudah kantongi sertifikasi IP68. Ponsel ini ternyata merupakan ponsel Poco pertama yang punya IP68. Dengan sertifikasi itu, Poco X7 Pro dijamin kedap debu. Ia juga tak masalah saat tak sengaja tercebur ke dalam air tawar hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Layar Poco X7 Pro masih sama dengan pendahulunya. Diagonalnya berbentang 6,67 inci, pakai panel AMOLED 1,5K, 1220 x 2712 pixel, dan mampu tampilkan 68 miliar warna. Ponsel ini juga mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate hingga 480Hz. Yang meningkat dari pendahulunya adalah kecerahan dan durabilitasnya. Untuk urusan kecerahan layarnya, Poco X7 Pro bisa sampai 1400 nits di kondisi outdoor, naik 2000 nits dari Poco X6 Pro. Kalau perihal durabilitas, layar berbezel tipis ini menggunakan lapisan kaca Corning Gorilla Glass 7i. Adapun layar Poco X7 Pro sudah mendukung fitur sensor sidik jari dan wet touch display. Fitur ini akan meningkatkan akurasi sentuhan ketika layar dalam keadaan basah. Bagi Anda yang suka mendengarkan musik atau menonton film dengan speaker, Poco X7 Pro rasanya cocok buat Anda. Ponsel ini sudah mendukung speaker stereo dengan lubang yang tersimpan di bagian bawah dan di atas bodi. Dapur pacu Poco X7 Pro mengandalkan SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra, RAM LPDDR5, serta penyimpanan UFS 4.0. Unit global dijual dengan 3 varian memori, 8/256GB, 12/256GB, dan 12/512GB. Tak ada masalah soal memori baik segi teknologi maupun kapasitasnya. Artinya, konfigurasi memori yang ada sudah mampu menyokong performa SoC secara layak. Yang lebih perlu kita bahas di sini adalah SoC-nya. Dimensity 8400 adalah SoC 4 nanometer dengan komposisi yang unik. Ia tak punya CPU dengan inti efisiensi, mirip seperti Dimensity 9400 dan Dimensity 9300. MediaTek mulai pede tak memasang inti efisiensi. Seluruh inti CPU pada SoC ini menggunakan Cortex A725 yang merupakan inti performa. Satu inti disetel dengan frekuensi maksimum di 3,25 GHz dan 3 inti disetel di kecepatan 3,30 GHz. Sedangkan 4 inti sisanya 2,1 GHz. Komponen selanjutnya pada SoC ini antara lain GPU Mali G720, prosesor AI MediaTek NPU 880 dan prosesor gambar Imagic 1080. Selain SoC dan memori, perangkat lain yang tak kalah penting dalam mengupayakan performa tinggi adalah sistem thermal. Poco tetap menyematkan komponen vapor chamber dengan luas 5000 mm persegi.
Poco X7 Pro bukan HP kamera sentris, makanya kamera belakangnya cuma 2 biji. Cukup kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX882 dan kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sensor SmartSense SC820CS. Satu kamera lagi adalah kamera depan 20 megapiksel. Adapun soal perekaman videonya, kamera utama ini mampu merekam hingga resolusi 4K di 60 fps dengan OIS sebagai penstabilnya. Jika ingin lebih stabil, turunkan ke resolusi 4K 30 fps atau 1080p 60 fps agar OIS dan AIS bisa aktif secara bersamaan. Buat kamera yang lain, perekaman videonya sampai resolusi 1080p di 30 fps. Poco X7 Pro mengusung baterai berkapasitas 6000 mAh. Ini 1000 mAh lebih besar daripada Poco X6 Pro, padahal ketebalannya masih 8,3 mm plus bobot bodinya masih di bawah 200 gram. Hal itu memungkinkan karena Poco X7 Pro menggunakan baterai dengan material silikon karbida. Poco mengklaim baterai HP ini bakal tetap sehat dengan kapasitas baterai di atas 90% meski sudah mengalami siklus cas dipakai selama 1000 kali. Selain punya baterai yang lebih gede, Poco X7 Pro dibekali fast charging yang lebih ngebut. Sekarang si ponsel dibekali 90 watt dan dulu Poco X6 Pro cuma 67 watt. Menariknya lagi, charger 90 watt ada dalam paket penjualan. Beberapa aksesori lain yang ada di dalam box meliputi kabel cas, SIM ejector, dan softcase. Klaim Poco menyebutkan baterai HP ini bisa terisi penuh dalam waktu 42 menit. Poco X7 Pro up to date dalam hal software, pasalnya ia langsung memakai Android 15 sejak dalam kardusnya. Sistem operasi Android 15 ini lantas dibungkus dengan antarmuka HyperOS 2.0. Poco belum mengonfirmasi berapa kali pembaruan software yang bakal diberikan. Namun jika berkaca pada pendahulunya, Poco X7 Pro kemungkinan bakal memperoleh paling tidak 3 kali upgrade versi Android dan 4 kali pembaharuan security patch. Kamera depan Poco X7 Pro mengalami downgrade. Dulu kamera depan Poco X6 Pro bisa rekam video 60 fps, kini kamera depan Poco X7 Pro cuma sampai 30 fps. Downgrade ini berimbas pada terbatasnya kemampuan kamera depan Poco X7 Pro, khususnya untuk memproduksi video yang lebih stabil. Kalau Anda mencari audio jack dan slot microSD, bukan di sini tempatnya. Dua fitur tersebut tak dimiliki Poco X7 Pro. Kalau Anda ingin mendengarkan musik secara intim, silahkan pakai TWS. Perihal slot microSD yang sudah hilang itu memang sudah menjadi tren. Kapasitas penyimpanan Poco X7 Pro sebenarnya sudah besar. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar terbaru dari Gadget Me.